Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan semoga salawat dan salam terlimpah kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan ini ikhwati fillah kita akan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ar-Rum ayat 41 dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan, di lautan karena sebab tangan-tangan mereka, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian apa yang mereka perbuat. La'allahum yarji'un, semoga mereka kembali dari perbuatan buruk mereka. Ikhwati fillah, dalam ayat ini Imam As-Sa'di menyebutkan ista'lanal fasad fil barri wal bahr, tampak nyata kerusakan di daratan dan di lautan, yaitu fasadu ma'aishihim wa naqsiha, kerusakan dalam hidup mereka, kerusakan dalam kekurangan sisi kehidupan mereka. Nah, kemudian hululil afat, menimpanya bencana kepada mereka fi anfusihim minal amrodi wal wabah, baik menimpa diri mereka pribadi, baik berupa penyakit ataupun wabah yang melanda. Ikhwati fillah, semua itu karena sebab tangan-tangan mereka yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, apa tujuan atau hikmah di balik itu? Allah sebutkan liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, untuk menimpakan kepada mereka sebagian dari apa yang mereka kerjakan. Andai Allah Subhanahu wa taala menimpakan akibat dari perbuatan kita seluruhnya, maka tidak akan tersisa di muka bumi ini satu hewan melata pun, karena dosa-dosa manusia yang begitu banyak. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sini nampak bahwasanya bencana yang ada ini hanyalah peringatan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita. Dan ini menunjukkan kasih sayang Allah, karunia Allah kepada hambanya. Di balik wabah yang ada, yang kita rasakan sekarang ini adalah tampak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Karena tujuan utama dari itu Allah sebutkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali meninggalkan perbuatan buruk mereka, kembali kepada jalan Allah, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, agar mereka bertobat. Inilah hikmah yang besar di balik wabah yang kita rasakan saat ini. Kita tahu wabah mewafatkan jiwa manusia. Sebagian saudara kita meninggal dunia. Mungkin kita satu waktu semoga Allah menjaganya. Ya, tetapi di balik itu adanya wabah ini ternyata menghidupkan hati manusia. Nah, banyak hati manusia yang hidup karena adanya wabah ini. Mereka bertobat, mereka kembali kepada Allah, mereka beristighfar, mereka menyadari dosa-dosa mereka, mereka menyadari harusnya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Maka hikmah ini yang harus kita ambil ikhwati fillah, yaitu bencana, wabah, virus yang mematikan ini bukan hanya mematikan dari sisi nyawa saja, tetapi justru di balik itu banyak yang hidup hatinya karena sebab ini. Maka kita wajib mengambil sisi ini untuk hikmah yang besar yang harus kita ambil dalam kehidupan kita. Ayat yang berikutnya ikhwati fillah, Allah berfirman, "Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, berjalanlah kalian di muka bumi. Imam As-Sa'di menyebutkan kalimat berjalan, baik itu perjalanan fisik yang kita lakukan, ataupun perjalanan hati kita. Kita mentadaburi, kita menelaah, kita melihat akibat buruk dan seterusnya dari perbuatan. Ini pun termasuk siru fil ardi, berjalan di muka bumi. Fanzuru, perhatikanlah akibat buruk dari orang-orang yang sebelum kalian. Kana aktsaruhum musyrikin. Allah sebutkan di sini, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang berbuat kesyirikan. Inilah sebab utama ikhwati fillah adanya bencana menimpa satu negeri, kesyirikan yang merajalela. Nah, betapa banyak di tengah-tengah kita pengagungan terhadap kuburan, meminta kepada selain Allah, menggantungkan kepada jimat-jimat,
bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Alangkah banyak. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala menimpakan perkara ini agar kita kembali meninggalkan perkara yang sangat buruk ini untuk kita kembali kepada jalan Allah, jalan tauhid. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim. Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus ini. Agama yang penuh dengan tauhid, agama yang jauh dari kesyirikan, agama yang berada di atas sunnah Rasulullah, agama yang bisa menghantarkan kepada keselamatan dunia dan akhirat. Min qabli an ya'tiya yaumun la maradda lahu minallah. Sebelum datang suatu hari yang tidak bisa ditolak. Sebelum datang ajal, sebelum datang hari kiamat. Yauma idzin yasaddaun, maka hari itu manusia bercerai-berai satu dengan yang lain. Ikhwati fillah, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita memurojaah, introspeksi diri, melihat perbuatan kita. Perbuatan terbesar yang harus kita perhatikan, tauhid kita. Jangan sampai tercampuri dengan beragam bentuk kesyirikan. Oleh karena itu, ikhwati fillah, insya Allah di kesempatan ini atau kesempatan hari-hari berikutnya kita akan membahas ayat tauhid dan ayat-ayat tentang tauhid dan juga ayat-ayat yang berkaitan dengan kesyirikan. Semoga dengan itu kita bisa mengambil hikmah di balik ayat tersebut, ilmu yang bermanfaat untuk bisa kita kembali kepada jalan Allah, meninggalkan bahaya terbesar, yaitu bahaya kesyirikan, yang bisa jadi seseorang terjatuh kepadanya sementara dia tidak merasakannya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang hidup hati ini dengan adanya bencana ini. Barakallahu li walakum, al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.